Halo, shalom semuanya. Damai sejahtera Tuhan atas kita semua, anak-anaknya, murid-muridnya, orang-orang percaya, bahkan orang-orang yang membutuhkan akan Tuhan. Pagi siang hari ini dari kepulauan ingin share sesuatu yang sangat penting, baik bagi saya, bagi teman-teman yang ada. Salah satunya dalam Injil, di dalam Lukas 14 ayat yang ke-33, Tuhan bilang begini, bahwa kita harus belajar melepaskan diri kita dari apa yang kita punya, melepaskan segalanya untuk menjadi murid Tuhan. Mengapa penting hal tersebut harus ada dalam kehidupan kita? Sangat sederhana sebenarnya. Tuhan bukan tidak mengasihi kita untuk memberikan segalanya bagi kita, tapi Dia ingin hati kita berada di pribadi yang tepat, di arah yang tepat. Makanya di ayat sebelumnya dalam Lukas 14 ayat 33 ini, di ayat sebelumnya ayat 26 sampai ayat yang ke-27 dibilang begini. Sebagai murid Tuhan yang mau ikut Tuhan, yang mau ikut arahan Tuhan, pimpinan Tuhan, hati Tuhan di mana berada, pekerjaan Tuhan yang sedang bekerja, bergerak di mana, Tuhan bilang gini, belajar mengasihi Tuhan lebih dari papa, mama, belajar mengasihi Tuhan lebih, menomorsatukan Tuhan lebih dari keluarga, bahkan lebih daripada nyawa kita sendiri, kata Tuhan Yesus. Bahkan dikatakan begini, bahwa orang yang mau ikut Yesus harus pikul salibnya untuk ikut akan Tuhan Yesus. Kalau tidak demikian kamu bukan muridku, sama dengan ayat 33. Kalau kita gak melepaskan diri dari segala yang kita punya, maka kita bukanlah murid Kristus. Mengapa penting hal ini? Kalau kita baca dari setelah ayat 26-27, Yesus memberikan dua perumpamaan. Dia bilang, orang manakah kalau mau mendirikan sebuah menara tidak mempersiapkan segala sesuatunya terlebih dahulu, baik itu anggaran, baik itu apa yang dibutuhkan, supaya waktu dia meletakkan fondasi atau mengerjakan yang lain, dia tidak berhenti di tengah jalan dan akhirnya meninggalkan dan akhirnya dipermalukan. Atau perumpamaan yang kedua yang Yesus bilang di ayat selanjutnya lagi adalah, raja manakah kalau mau pergi berperang tidak membuat akan pertimbangan-pertimbangan. Apakah dia bisa mengalahkan, apakah ada kendala di lapangan, atau apakah dia mempersiapkan utusan untuk sebuah negosiasi dan sebagainya. Intinya persiapan, mempersiapkan. Nah, Yesus sudah berkata bahwa waktu orang memutuskan untuk mau ikut Yesus, jalan persiapannya adalah menjadi muridnya Tuhan Yesus. Dari konteks ayat ini, bahkan Yesus memberikan contoh bahwa orang itu harus mengasihi Yesus, mengutamakan Tuhan Yesus lebih dari segalanya, lebih dari keluarganya, lebih dari nyawanya, apalagi cuma pekerjaan, harta dan usahanya, harus lebih daripada itu. Yesus berkata, pikul salib setiap hari, bahwa bukan lagi dirinya kita yang penting, bukan lagi dirinya kita yang utama, bukan lagi dirinya kita yang kita boleh atur, tapi biarkan Kristus yang memerintah mengatur hidup kita. Ayat 34 dikatakan gini, berbicara tentang garam. Jadi berbicara bahwa garam yang baik ya pasti akan berguna. Kalau garam sudah tidak baik lagi, maka tidak berguna. Nah, kita tahu bahwa identitas kita sebagai murid Kristus adalah garam dunia. Nah, tujuannya adalah supaya kita ikut Yesus. Nah, ikut Yesus sebagai murid adalah kita menjadi garam dunia yang membawa pengaruh yang baik, yang membawa perubahan dari Kristus, yang membawa hal-hal yang baik, hal-hal yang dari Kristus, menghindari pembusukan. Kita tahu peranan daripada garam, bahkan memberikan rasa, memberikan pengaruh yang baik. Kita tahu bahwa itulah identitasnya kita. Tapi Yesus memulai bahwa kalau orang gak lepaskan dirinya dari segalanya, maka dia bukanlah murid Tuhan. Dan sekali lagi saya mau sampaikan ayat 26-27, lepaskan dirimu dengan engkau mengutamakan Yesus lebih dari keluargamu, lebih dari nyawamu, lebih dari pekerjaanmu, lebih dari usahamu, lebih dari fasilitasmu, lebih dari apapun yang kau punya, lebih dari semuanya. Karena kita harus mempersiapkan seperti orang mau bangun menara, seperti orang mau pergi berperang, supaya sebagai murid Tuhan kita ikut Yesus. Hatinya Yesus ada di mana, Yesus sudah mengerjakan apa yang Yesus mau lakukan di tempat ini, di tempat situ, dimanapun kita berada, apa yang Yesus ingin kerjakan. Kita hidup sebagai garam dunia. Tuhan Yesus berkati kita murid-muridnya. Haleluya.